Teori yang kedua mengatakan bahwa hadis mulai dipalsukan pada tahun ke-40 Hijriah dalam persengketaan politik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Teori yang ketiga mengatakan bahwa hadis dipalsukan dimulai sepertiga akhir abad ketiga Hijriah. Tapi dari tiga teori itu yang paling kuat adalah teori yang pertama, yang mengatakan bahwa hadis sudah dipalsukan orang sejak Nabi masih hidup. Maka Nabi mengingatkan, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kemudian dari mana sumber munculnya hadis-hadis maudhu itu? Sumber munculnya hadis-hadis maudhu itu ada dua menurut para ulama ahli hadis. Yang pertama, sumbernya adalah sumber eksternal, sumber yang datang dari luar Islam. Ada orang luar Islam yang melakukan pemalsuan terhadap hadis, yang oleh para ulama ahli hadis disebut dengan kaum zindik. Apa itu kaum zindik? Kaum zindik itu adalah kaum infiltran, orang-orang yang menyusup ke dalam Islam padahal dia bukan Islam. Islam pura-pura, seperti Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kelompok-kelompok itulah dari sisi eksternal yang melakukan pemalsuan terhadap hadis. Kemudian yang kedua, pemalsuan terhadap hadis muncul secara internal, muncul dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri, yaitu kalau menurut kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, halaman 306 sampai halaman 309, internal umat Islam yang melakukan pemalsuan hadis itu ada beberapa. Di antaranya adalah kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah ini salah satu dari sekte yang ada di dalam Syiah. Yang kedua, orang-orang Mu'tazilah dan juga orang-orang Khawarij. Jadi ada dua sumber pemalsuan hadis itu. Yang pertama, sumber yang datangnya dari luar atau eksternal. Sumber yang kedua, yang datangnya dari dalam diri umat Islam itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi penyebab kok hadis itu dipalsukan? Menurut para ulama ahli hadis, penyebab hadis itu dipalsukan yang pertama adalah kedengkian kaum zindik, kedengkian para penyusup infiltran terhadap Islam. Cara paling halus dan sistematis untuk merusak Islam dari dalam adalah dengan cara merusak sumber dari segala sumber hukumnya yang kedua, yaitu hadis. Karena kalau mau merusak Al-Quran tidak bisa. Quran itu dipelihara oleh Allah, sehingga tidak mungkin bisa dipalsukan. Kalau dipalsukan pasti ketahuan. Maka sasarannya adalah memalsukan hadis karena sebab kedengkian kaum zindik.
dan karena kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam seperti kaum Rafidah tadi, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor politik dalam sengketa politik Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Seorang zindik yang bernama Abdul Karim Al-Auja, sebelum dia dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman bin Ali, dia mengaku bahwa dia telah memalsu sebanyak 4.000 buah hadis. Jadi Abdul Karim Al-Auja ini salah seorang infiltran, penyusup dari kaum zindik yang masuk ke dalam Islam kemudian memalsu 4.000 hadis. Lalu menurut Hamad bin Zaid, hadis yang dipalsu oleh kaum zindik itu jumlahnya kurang lebih 12.000 hadis, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Rayyah. Kemudian faktor kenapa hadis itu dipalsukan, di antaranya juga untuk menarik simpati kaum awam. Jadi rebutan pengikut masing-masing kemudian menciptakan hadis palsu supaya orang ikut pada kelompok-kelompok mereka dalam sengketa kalam. Di situ ada Syiah, di situ ada Mu'tazilah, ya, di situ ada Khawarij. Kemudian hadis dipalsukan juga karena maksud-maksud ingin membangkitkan gairah dalam beramal. Jadi dibuatlah hadis-hadis palsu untuk fadailul amal, untuk orang termotivasi dalam beramal. Kemudian hadis juga dipalsukan karena ada pihak-pihak tertentu yang mencari muka kepada penguasa. Contohnya di era Muawiyah itu ada beberapa sultannya yang hobinya itu merpati balap. Merpati balap itu perlombaan terbang burung dara, burung merpati. Lalu oleh orang-orang tertentu dibuatlah hadis palsu untuk cari muka kepada penguasa di zaman itu. Dibuatlah hadis palsu bahwa siapapun yang melakukan perlombaan merpati balap, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, supaya penguasanya senang. Si pembuat hadis palsu dapat hadiah duit. Itulah beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa hadis palsu itu ada. Kemudian bagaimana para ulama ahli hadis menyelamatkan umat Islam dari hadis-hadis yang palsu itu. Yang pertama, para ulama ahli hadis menyusun ilmu yang namanya ilmu al-mustalahul hadis, dengan berbagai macam cabang disiplin ilmunya.
Ada yang namanya ilmu takhrijul hadis. Ilmu untuk menemukan hadis dalam kitab Indo Hadis. Jadi kalau ada orang baca hadis, kita ingat satu kata saja dari hadis yang dia baca, lalu kita mau uji apakah hadis itu ada dalam kitab Indo Hadis atau tidak. Maka kita bukalah kitab indeks hadis yang namanya Al-Mu'jam Al-Muhfaraz li Al-Fazil Hadis Nabawi. Kitab ini awalnya ditulis oleh seorang sarjana Belanda yang namanya Arend Jan Wensing. Kitab itu ditulis dalam dua bahasa pada awalnya, bahasa Belanda dan bahasa Prancis. Kemudian diteliti oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Karena yang nulis kitab itu bukan muslim, dikhawatirkan kalau ada hal-hal yang tidak benar. Maka diteliti ulanglah kitab itu oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang tidak benar dibuang, yang kurang disempurnakan. Kemudian oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab itu diterjemahkan dari bahasa Belanda dan Perancis ke dalam bahasa Arab. Melalui kitab indeks hadis itu kita bisa melacak apakah matan hadis yang dibacakan oleh seseorang itu benar ada dalam kitab Indo Hadis atau tidak, menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Muhfaraz li Al-Fazil Hadis Nabawi. Itu namanya ilmu takhrijul hadis. Kemudian ada ilmu namanya at-tarikhur ruwat, hadis tentang sejarah periwayatan. Kalau pertanyaannya kapan dan di mana hadis itu terjadi, maka itu yang bisa menjawabnya adalah ilmu at-tarikhur ruwat, ilmu tentang sejarah periwayatan. Kalau pertanyaannya kenapa hadis itu ada, yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah ilmu asbabul wurud, ilmu tentang sebab-sebab adanya sebuah hadis. Kalau ada matan hadis yang susah dipahami secara lughawiyah, maka untuk menjawab persoalan itu harus menggunakan ilmu gharibul hadis. Kalau susunan bahasa matan hadis itu terlihat janggal dan ada sanad-sanad yang terlihat aneh, maka yang bisa membongkar persoalan itu adalah ilmu al-i'lalul hadis. Jadi itulah ilmu-ilmu yang dipersiapkan oleh para ulama ahli hadis untuk membentengi umat Islam dari hadis-hadis palsu yang jumlahnya ribuan itu. Makanya ilmu ini tidak boleh hilang, harus ada yang mewarisi. Jadi umat Islam ini tidak boleh berhenti hanya menciptakan para tahfiz. Para tahfiz itu sangat penting. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu sangat penting. Tapi kita juga harus paham sumber hukum di dalam Islam itu ada dua. Di samping Al-Quran ada hadis. Kalau ilmu hadis kita lemah, kita tidak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang asli.